Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Maluk, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan dan maupun tenaga kependidikan SD Negeri 2 Maluk. Kemudian dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu atas kesempatannya, atas keluangan waktunya, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru terkait dengan budaya positif di SD Negeri 2 Maluk. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan susunan acara, susunan kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, sekaligus membuka kegiatan kita pada siang ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Muhyiddin SAG. Kemudian acara yang ketiga doa, dan acara keempat penyajian materi. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan membaca, melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, acara yang kedua yaitu sambutan wejangan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhyiddin SAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak guru dan staf SD Negeri 2 Maluk yang saya hormati, yang saya muliakan, insyaallah muliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang ini ya. Di siang ini kita masih sehat walafiat, lebih dapat hadir di sekolah seperti biasa. Teristimewa karena di pagi menjelang siang ini kita berkumpul di ruang kelas ini untuk suatu acara yang sangat hebat, untuk acara yang luar biasa, yaitu acara penimbasan, kegiatan penimbasan dari teman-teman kita calon guru penggerak. Kegiatan seperti ini saya katakan luar biasa karena mampu dilaksanakan oleh kita intern. Kepada Bapak Ibu CDP, kita bersemangat. Kemudian kepada kita semua mengikuti dengan baik, dengan cermat. Semoga ada manfaat bagi kita dan insyaallah waalaikumsalam. Mari dengan restu kita bersama, dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru melalui penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Maluk secara dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhyiddin SAG atas wejangan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan
apa yang beliau sampaikan kita dapat pahami dan tentunya kita dapat laksanakan. Berikutnya Bapak Ibu kita ke acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak M. Mu'alid kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'amin, hamdan mu'afin, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim alayhi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Adin yang telah membimbing kita dalam kegiatan pada ini. Semoga apa yang telah kita niatkan menjadi tambahan amal ibadah kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, acara inti pada kegiatan kita pada siang hari ini yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin dalam kesempatan ini saya perlu ingatkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan kami di guru penggerak calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif yang ini harus kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu karena memang budaya positif, materi budaya positif di guru penggerak ini bukan hanya atau tidak hanya bisa dilakukan oleh 1-2 orang atau kami bertiga sebagai calon guru penggerak tidak, tetapi yang paling penting diharapkan adalah supaya di sekolah kita ini bisa melakukan atau bisa menerapkan budaya positif tersebut. Nah, mungkin di benak Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, mungkin pernah nggak kita terlintas di benak kita, kira-kira di siswa kita di sekolah SDN 2 Malut ini mana yang paling aktif kreatifnya, apakah siswa kelas tinggi atau kelas rendah dalam hal negatif ya kira-kira Bapak Ibu? Kelas tinggi. Padahal Bapak Ibu ya, mungkin secara kita sadari mungkin kelas tinggi itu padahal dia sudah sekian tahun berada di sekolah kita ini dan kita sebagai guru SD 2 Malut tidak pernah bosan, tiap hari kita selalu sampaikan nasihat wejangan kita ke putra putri kita di sekolah. Seharusnya kelas tinggi itu sudah, karena sekian banyaknya nasihat yang sudah mereka dapatkan, harusnya kan perilakunya, sikap lakunya sehari-hari semakin membaik. Tapi faktanya apa Bapak Ibu? Malah ketika dia kelas 5, kelas 6 mulai dari situ dia kelihatan mana yang berperilaku negatif, mana yang berperilaku lebih over ke teman-temannya. Ini mungkin terjadi apa Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, dalam kesempatan ini bukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah,
bukan untuk sebagai apa namanya yang lebih tahu atau mengajari Bapak Ibu, bukan. Dalam kesempatan ini kami tiga guru penggerak ini, salah guru penggerak ini ada Bu Desi, ada Bu Salma ini, ingin berbagi, sharing, berdiskusi, karena memang masalah ini harus kita pikirkan bersama, harus kita carikan solusi bersama. Karena di kelas tinggi, ketika sudah mencapai kelas 5, kelas 4, 5, 6, itu mulai sudah kelihatan mana yang kalau saya kutip kita sering bilang nakal, mana yang lebih iseng, sering usil ke teman-temannya. Muncul sudah di kelas tinggi. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang salah dari kita? Padahal selama ini tidak mungkin kita berikan wejangan-wejangan yang tidak membangun, tidak mendidik. Pasti kita usahakan supaya anak kita menjadi siswa-siswa yang terbaik, apalagi siswa-siswa yang memiliki kepribadian, karakteristik yang kuat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan diskusikan, Bapak Ibu, harusnya anak-anak kita di kelas ini itu semakin bagus, semakin santun, semakin sopan, baik hubungan dengan temannya, baik hubungan dengan bapak ibu gurunya, maupun dengan orang tuanya di rumah. Tetapi kebanyakan sekarang yang kita temukan, banyak siswa kita yang semakin over dalam pergaulan, dalam berhubungan sosialnya, baik dengan temannya maupun dengan orang. Nah, ini yang akan kita coba diskusikan. Makanya kami beberapa hari kita sudah jadwalkan, akan kita tunda-tunda sampai hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana. Karena itu masalahnya tidak bisa kita lakukan oleh beberapa orang. Harus semua orang yang ada di sekolah kita ini harus berperan, harus memiliki kontribusi dalam menerapkan budaya positif. Jadi itu dia Bapak Ibu tujuan kita, makanya kita mengharapkan agar semua di semua teman-teman di SD Negeri 2 Malang ini bisa kita memiliki kesepakatan terkait dengan penerapan budaya positif. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita perlu diskusikan ini. Perkenalkan dulu kami tiga orang di sini yang akan sebagai izin Bapak Ibu ya. Kami tiga orang dalam menyampaikan terkait dengan budaya positif ini untuk memfasilitasi diskusi kita pada saat ini terkait dengan budaya positif. Yang pertama nanti materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Salma SPD selaku penyanyi yang pertama. Berikutnya ada Ibu Desi Irawani Sapitri SPD selaku penyaji kedua. Dan terakhir saya nanti ada perkenalkan Ahmad Hamdan Kosin SPD selaku penyaji yang ketiga. Ya, akan kami untuk sebelum kita ke berikutnya, mungkin beberapa hal yang perlu kita sepakati Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita pada saat hari ini. Ada 6 kalau bisa disepakati. Yang pertama, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mohon maaf Bapak Ibu ya, supaya materinya tidak setengah-setengah, nanti bisa diselesaikan sampai akhir. Mengingat pentingnya tujuan akhir dari pelatihan kita pada siang hari ini. Yang kedua, mohon bersemangat, insya Allah nanti ada es plusnya nanti selalu supaya tetap menjaga semangat Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, mohon kiranya nanti kesediaan Bapak Ibu supaya aktif selama kegiatan kita. Yang selanjutnya tentunya jangan lupa kita harus saling menghargai. Yang kelima, diharapkan supaya HP-nya di silent. Berarti kalau ada panggilan bisa mungkin ke belakang sebentar untuk menerima panggilan. Mungkin ada hal yang perlu kita surat dari keluarga ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, ini kuncinya Bapak Ibu ya, yang kita harapkan berusaha menerapkan hasil pelatihan kita pada siang ini. Sebenarnya lebih enaknya sih saya sebutnya diskusi kita pada siang hari ini. Nanti mudah-mudahan apa hasil diskusi kita ini pada siang ini bisa kita terapkan, usaha terapkan, karena memang dalam menerapkannya tidak gampang Bapak Ibu, tapi dibutuhkan usaha dan paling penting kemauan ya Bapak Ibu. Termasuk juga penjaga sekolah ya, semua kita penjaga kantin juga sebenarnya harus diharapkan juga bisa hadir, karena memang semua kita harus berperan berkontribusi, karena anak-anak kita
bukan hanya Bapak Ibu gurunya, tetapi juga kantin juga yang berhubungan dengan kantin. Bagaimana perilaku jadi kantin bisa kita selesaikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Siap. Kemudian, jadi Bapak Ibu, apa yang kita akan bahas terkait dengan budaya positif ini ada 6 sebenarnya yang akan kita bahas. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ada teorinya, landasan-landasan kita terkait dengan budaya positif akan nanti disampaikan oleh Ibu Salma SPD sebentar lagi untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada keyakinan kelas. Ini istilahnya di budaya positif itu ruh dari budaya positif tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan nanti mohon sangat diperhatikan nanti terkait dengan keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas ini akan dibimbing oleh rekan kami Bu Desi di penyaji kedua, serta nanti juga akan disampaikan terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini yang kedua ya. Nanti kemudian saya untuk penyaji ketiga saya insya akan menyampaikan 5 posisi kontrol dan yang paling penting di sini ada segitiga restitusi. Bagaimana cara kita nanti untuk melengkapi merespon ketika ada perilaku siswa kita yang negatif. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya yang akan disampaikan untuk pertama kali. Ini ada penyaji pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Silakan Ibu Salma SPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ahmad dan Ibu SPD, di sini saya bertugas untuk menyampaikan 2 materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan materi kedua itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum saya mulai menyampaikan materi, saya mau ajak main tepuk-tepukan dulu. Oke. Tepuk-tepukan ini sama seperti biasa ya. Seperti biasa kita tepuk di kelas. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi sekarang pakaiannya beda. Kalau saya mengatakan tepuk tangan 1 baru tepuk, atau tepuk tangan 2 baru tepuk. Jika tidak ada kata tangannya, maka tidak usah tepuk. Oke. Ya. Ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2. Tidak konsentrasi. Di sini kelihatan ya siapa yang konsentrasinya masih berada di rumah atau di kelas. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Kelihatan. Konsentrasi. Ulang sekali lagi. Tepuk 1. Ya. Sedikit ya untuk sebagai hiburan dan juga sebagai alat untuk kita melatih konsentrasi. Baiklah, materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sekarang saya mohon minta silakan saling berhadapan dengan teman di sampingnya. Silakan saling berhadapan dengan teman di sampingnya. Saya meminta Mas anggap saja di tangannya itu anggap saja di tangannya itu ada kertas atau ada hal penting yang harus Bapak Ibu pertahankan. Ada hal penting di tangan Ibu itu yang harus Bapak Ibu pertahankan. Harus digenggam. Anggap aja uang atau cek 100 juta yang tidak boleh diambil oleh teman Ibu, oleh teman Bapak. Sekarang sudah saling berhadapan. Silakan tentukan mana A mana B. Kalau yang A dulu, yang B dulu akan mencoba membuka genggaman Bapak teman
ibu lawannya. Dan boleh memakai berbagai cara, mau cara bahasa, mau dengan dirayu, mau dengan kritik terserah. Ya, hanya jangan didendam. Temannya yang lainnya akan berusaha membuka dengan cara apapun. Berusaha dengan cara apapun itu. Saya kasih waktu 1 menit. Mulai. Terserah dengan cara apapun. Ibu akan berusaha membuka genggaman lawannya. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Ada yang sudah membuka. Boleh langsung dengan boleh. Bisa semua. Di sini kalau berdasarkan tadi buka-bukaan tadi dengan tadi, kira-kira siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Yang untuk membuka kepala tangan itu siapa yang memiliki kontrol? Siapa yang memiliki kontrol untuk membuka pegangan tangan kita itu? Diri sendiri. Sama kayak tadi Bu Nova. Dia mau sama kayak tadi. Dia dong tangannya langsung dibuka. Karena beli mau membuka. Itu pun kalau teman yang tidak mau membuka itu kan dia tidak mau. Jadi kontrol yang ada dalam diri. Kontrol itu adalah diri kita sendiri. Mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu adalah pilihan. Yang disebut teori pilihan atau teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Ilmuwan William Glasser itu memperbaiki atau memperbaiki paradigma yang sudah ada di tengah kita atau di situ ada 5 ilusi kontrol yang disampaikan. Di situ ada 5 ilusi kontrol yang selama ini kita tahu dan kita beranggapan ini benar. Kita beranggapan ini benar. Tapi William Glasser menyatakan ilusi guru mengontrol murid. Kita cuma berilusi, anak-anak kita aja kita bisa mengontrol mereka. Tapi kenyataannya murid itu yang membiarkan dirinya terkontrol. Bukan kita yang mengontrol mereka. Tapi mereka yang membiarkan diri. Terus kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kita biasanya mengkritik anak, membuat mereka merasa bersalah. Kita pikir mereka berubah, mungkin berubah. Tapi itu salah. Itu kritikan itu dan perbuatan kita itu bisa mengerdilkan mental anak. Mereka akan menganggap dirinya, selama ini saya buruk ya. Dia akan memandang rendah dirinya. Itu akibat dari kritik kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau menurut William Glasser, perbuatan positif itu kurang
berbeda untuk setiap hal. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang mengikuti kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami orang tersebut bagaimana pandangannya terhadap dunia. Terus kalau stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, memiliki sebab. Dan stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya kita diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita tidak memaksakan, tapi kita berkolaborasi menemukan satu kesepakatan. Kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Jadi teori kontrol itu tidak ada yang kalah. Ya. Nah, di sini ini adalah gambaran tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana yang mengatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus ada semua perilaku memiliki tujuan. Di sini nanti akan ada berkaitan dengan teori motivasi untuk menghindari hukum. Karena motivasi itu ada 3. Motivasi anak berbuat sesuatu itu ada 3 pada dasarnya. Pertama, untuk menghindari hukuman. Apapun yang dikerjakan anak pasti berdasarkan 3 teori ini. Untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapat hadiah atau mendapat imbalan, dan ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan kalau untuk menghargai diri sendiri inilah yang ingin kita bentuk di dalam diri anak kita, yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita bentuk melalui keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh Ibu Desi Rawati Sapitri. Terus di sini adalah modal berpikir menang-menang dan kolaborasi. Di sini berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita akan menganalisis kita ini sudah di posisi mana sih dari 5 posisi ini, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang nanti manajer ini akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Terus realita karena kebutuhan kita berbeda. Benar tidak sama kebutuhan kita, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Desi Rawati tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya dia Dawson menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kita tadi membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai kebajikan yang disepakati tanpa membedakan agama, suku, kebudayaan, dan lainnya. Di sini kebajikan universal yang kita kenal yang sudah disepakati oleh Kemendikbud yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu saja untuk nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukum
hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam artian kata memerintah diri sendiri ini adalah dalam artian bagaimana menciptakan disiplin positif di dalam diri kita sendiri. Nah, tadi kita sudah di awal tadi tentang penghargaan. Selama ini asal terutama saya masih menerapkan sistem penghargaan. Tapi ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa saya mengatakan begitu? Kenapa dikatakan penghargaan itu sama dengan hukuman? Ayo. Karena kalau dia dapat, dia merasa berapa, jadi kemudian terima kasih. Kalau menurut saya, mengapa reward itu juga menjadi sebuah hukuman? Mungkin maksudnya hukuman bagi yang tidak dapat reward, karena dia merasa bahwa dia tidak bisa mendapatkan reward itu, kemudian dia merasa sedih, kemudian bersalah dan lain sebagainya, karena dia tidak bisa mendapatkan reward itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Benar sekali ya. Oh, ada lagi. Sekedar menguatkan lagi apa yang disampaikan Ibu Bapak. Ada kasus yang pernah terjadi di kelas saya 2 tahun yang lalu. Dia tidak pernah dapat juara. Setiap akhir semester ada pembagian hadiah. Kemudian dia bertanya kepada saya, Pak Guru, kapan saya baru bisa dapat hadiah seperti itu? Akhirnya dengan inisiatif sendiri saya memberikan hadiah kepada dia dan diumumkan di depan teman-temannya dengan nama sebutan hadiah favorit dengan perasaan luar biasa. Dia sangat bangga dan bahagia. Jadi saya hanya ingin menguatkan dari kasus yang disampaikan itu, menguatkan apa yang disampaikan Ibu Nova tadi, bahwa penghargaan itu juga tidak semata-mata akan berdampak baik bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu aja. Ya, terima kasih pada Ibu Nova dan Pak Herman. Benar sekali ya, bahwa penghargaan itu adalah hukuman bagi orang lain. Ya. Terus ada beberapa dampak dari pemberian hukuman. Pertama itu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Tergantung ada yang pengaruhnya jangka panjang cuma untuk karena dia berpikir nih, kan dapat lagi saya nanti ini, nggak ada. Itu jangka pendek. Ada juga yang jangka panjang. Terus penghargaan itu menghukum. Sudah tadi. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Sama kayak begini. Misalnya kita kasih penghargaan untuk anak yang datang tepat waktu, misalnya paling rajin datang sekolah. Kita kasih penghargaannya berupa buku tulis. Tidak ada koneksinya, tidak ada benang merahnya antara buku dengan dia rajin datang sekolah tepat waktu. Itu maksudnya. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini pengalamannya. 2 bulan yang lalu, saat saya menerapkan Student of the Moon, ada siswa saya yang tidak terima karena dia tidak dapat. Dia marah-marah sama temannya yang dapat. Itu adalah bukti bahwa kalau yang tidak dapat itu bisa marah sama temannya yang dapat, bisa menimbulkan rasa iri. Nah, itu maksudnya merusak hubungan. Terus selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu cuma motivasi ekstrinsik ya, cuma motivasi dari luar, tapi motivasi dari dirinya itu akan melemah. Untuk presiden ada yang mau disampaikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf tadi saya bertanya yang mau dari materinya. Tadi saya sedikit agak janggal ternyata
penghargaan yang didapat oleh anak yang berprestasi imbasnya ke anak lain, artinya mengakibatkan hukuman kepada orang lain. Ini menurut saya sangat jangan sekali kalau memang kalau hukuman ini diberlakukan ini akan merusak di sehari-hari. Karena anak yang mendapat prestasi menghukum teman-temannya. Nah ini kalau menurut saya kalau memang anak yang prestasi lalu diberikan penghargaan yang anak lain bisa termotivasi. Tapi ini anak lain bisa menghukum orang lain tuh. Jadi bagi saya tidak masuk akal ini. Kan tidak ada kaitannya hukuman penghargaan kepada seorang anak imbasnya kepada yang lain. Nah, terus yang kedua saya kembali tadi penghargaan ini kan pemahaman saya ya. Penghargaan di situ adalah menghukum. Jadi kalau ada satu kata penghargaan dengan satu kata menghukum, secara arti penghargaannya di situ kan jelas penghargaan adalah hukuman. Artinya reward maksudnya ini diberikan reward. Nah, mohon maaf saya tahun kemarin kenapa saya harus mengangkat masalah ini? Tahun kemarin 2 semester ketika pembagian rapor saya tidak memberikan ranking terhadap anak, tidak ada. Cuma saya memberikan reward. Reward itu semua dapat, walaupun ada beberapa anak yang menurut saya berikan lebih, tapi saya tidak memberikan dia rankingnya seperti itu. Kenapa? Ini saya belajar di sebuah pengalaman juga. Banyak anak-anak juga yang saya lihat pengalaman beberapa tahun sangat. Anak yang berprestasi itu terus menerus dia berprestasi. Nah, setelah kita tanya bagaimana menurut kamu anak prestasi yang kamu dapat dari kelas 1 sampai dia saja yang berjuara yang juara 1 hanya diukur oleh pengetahuan kan gitu. Lalu yang terjadi apa? Imbasnya itu kalau menurut saya anak yang mendapat diberikan pendidikan ini yang menurut saya artinya gurunya yang menghukum anak itu. Apa yang terjadi terhadap anak itu? Yang terjadi dia jenuh, dia bosan. Aku kan juara terus. Nah itu. Apalagi yang saya cari. Nah itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya untuk tadi masalah penghargaan itu menghukum. Kalau menurut saya pas. Karena apa? Karena sudah kita mengajar sudah lebih paling sedikit di sini 5 tahun ya. Rata-rata di atas 5 tahun mengajar. Pasti ada anak kenapa dikatakan menghukum. Saya sering sekali ada anak kenapa kamu Bu, toh nanti ujung-ujungnya dia juga ranking 1. Nah, kan itu maksudnya menghukum. Menghukum itu mengerdilkan dia. Itu maksudnya, ujung-ujungnya nanti dia juga. Nah, itu maksudnya menghukum di sini. Bukan dalam artiannya menghukum bagaimana, tapi mengerdilkan jiwa anak. Terus tadi katanya ya, ada anak yang bosan. Ranking 1 terus-terus saya gampang bosan. Nah, itu juga itu maksudnya pengaruh jangka pendeknya. Anak itu akan cepat bosan. Di situ, itu kan prestasi itu merupakan bentuk penghargaan. Kita kasih ranking 1, 2, 3 itu penghargaan. Itu adalah reward. Nah, di situ, nanti saya juga ranking 1. Nah, itu adalah bentuk dari hukuman dari penghargaan jangka pendeknya. Ya, ada yang mau ditambahkan? Maksudnya mungkin sekarang kita akan cukupkan karena sudah azan kita sudah tapi break sebentar dulu. Nah, nanti juga apa langsung kita break apa saya nyampaikan dulu? Cukup dulu apa bagaimana? Cukup ya. Saya pikir nanti dah. Oke. Ini penting masih kita diskusikan lebih panjang agar ada dalam pola kita serap pemahaman kita sama dalam pelaksanaan di kelas maupun dan sebagainya. Perhatian pada anak jangan kita cukupkan. Saya sepakati. Baik Bapak Ibu, ya kan
terbuktikan sedikit buat membangkitkan penasaran selama ini apa sih yang kita lakukan. Ternyata mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah ini yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa ke sesi kedua nanti kita beri, karena waktu ini bertepatan waktu sholat zuhur. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk kita kembali ke sesi 2. Tetapi sebelum kita break pada sesi pertama ini, kita sepakati dulu jam berapa kita mulainya. Ada bagaimana pendapat Bapak Ibu? Jam berapa kita mulai? Biar kita sepakat. Mungkin jam berapa usulan Bapak Ibu kira-kira? Kita sholat habis ini mungkin sholat mungkin bisa 20 menit. Ada yang mau makan mungkin bisa 25 menit juga. Bisa kita istirahat 40 menit atau 12.45 bisa tidak kita? Bapak Ibu. Kita bicara di sini tentang disiplin positif. Jangan sampai kita masuknya jauh dari disiplin, maksudnya saya. Bisa enggak? Kalau memang enggak bisa 12.45 kita urus sedikit 12.50. Bagaimana Bapak Ibu? Yang penting on time 12.50. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa 12.50? Majukan 12.45 ya. Kita on time Bapak Ibu ya, karena inilah fokus bicara kita tentang disiplin positif. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Baik, kita break untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjutkan, kita sepakati jam 12.45 kita kembali di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tadi sudah tentang hukuman. Penghargaan itu adalah bentuk lain dari hukuman. Ya, sekarang kita lanjut kepada bentuk program kebajikan atau bentuk apresiasinya. Ya, pertama itu dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Terus beri pengakuan kepada semua murid tapi secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan terakhir itu berfokus pada proses. Jadi di sini kita memberikan pengakuan itu tidak secara klasikal ya, tapi secara individual. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, contoh kalimat yang kita kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di sini yang lebih kita tekankan dalam memberikan apresiasi itu adalah nilai kebajikan yang dia punya. Bukan tentang prestasinya atau apa, tapi lebih kepada kita membangkitkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri si anak. Tadi nilai kebajikannya itu yaitu rasa empatinya. Itu yang harus kita perhatikan. Terus juga saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, nanti kita bangkitkan rasa pedulinya sehingga dia sadar, oh saya memiliki, oh ternyata saya punya rasa peduli, saya punya rasa empati, oh ternyata selama ini saya bertanggung jawab. Nah, itu yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Terus, di sini selain hukuman ada lagi yang namanya konsekuensi. Kita kenal dua, hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini jelas ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu mungkin yang nggak ada hubungannya dengan apa, dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi itu berhubungan. Kayak misalkan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman ini antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan itu tidak ada sinkronisasinya, tidak berkaitan. Kemudian kalau konsekuensi itu antara kesalahan yang dia lakukan dengan dengan hukumannya atau konsekuensi yang diberikan itu berhubungan. Misalnya seperti tadi, dia menjatuhkan air di atas meja, jadi konsekuensinya dia harus mengelap meja itu. Dan tadi ada karena dia mencoret-coret kertas teman, jadi dia harus mengganti. Itu adalah konsekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali ya. Terus hukuman itu juga dia bersifat satu arah. Hukumannya dari guru, terlambat ya dihukum, ya disuruh lari keliling lapangan. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat 2 arah. Ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sama kayak tadi, dia mencoret-coret buku temannya. Nanti ada kesepakatan antara guru dan murid bagaimana dia bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu menyakitkan. Disuruh lari sakit hati anak-anak, disuruh bersihkan kamar mandi sakit hati. Sedangkan konsekuensi itu boleh menyakitkan, boleh tidak. Terus hukuman itu membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Kadang ada menimbulkan dendam. Terus anak membenci kedisiplinan. Karena kita terlalu sering menghukum, kadang anak itu ada rasa mau membangkang, itu maksudnya membenci kedisiplinan. Ada rasa mau membangkang. Terus mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Kalau sering kita kasih hukuman, maksudnya di sini dia sering menilai dirinya buruk. Saya dikasih hukuman berarti saya begini-begini. Itu akan mengerdilkan mental anak. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, pasti dia akan berbohong dan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Disuruh lagi di lapangan, jelas dia malu. Terus ada rasa marahnya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi kita suruh ganti, ya selesai itu aja. Terus anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Karena di sini kenapa mendorong anak mudah menyesuaikan diri? Karena ada interaksi antara guru dengan murid. Terus konsep diri yang baik, sama kayak tadi, karena dia ada kolaborasi dengan gurunya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terus konsekuensi juga membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi ini jangka waktunya pendek, pas saat kejadian saja, berbeda dengan hukuman. Terus tadi ada istilahnya restitusi. Sudah ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa sih, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi sudah dijelaskan, tapi dalam restitusi itu merupakan pilihan, mau kita lakukan atau tidak. Terus menguatkan untuk
akan ganti. Terus murid atau anak mendapatkan penguatan. Nanti dia akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Pak Ahmad Hamdan Husseini. Terus di sini juga kalau tadi hukuman dan konsekuensi, masalah ya masalah selesai. Disuruh minta maaf, disuruh ganti. Tapi kalau di restitusi, masalahnya terpecahkan. Nanti akan dicari solusi, akan dicari apanya. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus akan ada pertanyaan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang telah kamu lakukan? Dan anak juga akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Itu aja dari saya tentang nilai-nilai kebajikan serta hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Salma atas penyampaian yang pertama atas apa yang sudah disampaikan. Tepuk wow dulu buat Bu Salma. Tepuk wow. Kasih wow. Kasih wow. Kasih wow. Baik, untuk acara berikutnya, selanjutnya materi yang kedua akan disajikan oleh Ibu Desi Irawati Sapitri. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke materi, kita explaining sedikit. Untuk kelompok bagian timur, nanti kalau kita tunjuk, kalau saya tunjuk bilang ha, hi, hu, ya. Ha, hi, hu. Di sebelah sini Hi, tengah ya. Ha, hi, hu. Oke, siap? Nah, ini kesini saja. Ya. Berempat. Ha, hi, hu. Siap? Siap? Ini ditunjuk acak nanti ya. 1, 2, 3, mulai. Ha, hi, hu, hi, hu. Kurang kompak lagi sekali. Kurang kompak. Suaranya mana? Kurang kompak. Suara lagi. Sekali lagi. Siap? 1, 2, 3, mulai. Ha, hi, hu, hi, ha, hi, hu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, materi selanjutnya itu keyakinan kelas. Kita perhatikan ada di situ pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena sebelum virus itu akan menjangkit, jadi kita harus antisipasi. Intinya antisipasi untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Supaya terbiasa menjaga kesehatan dan kebersihan. Lanjut. Nah, di sini di bawahnya sudah ada sebenarnya jawabannya nilai-nilai keselamatan. Keyakinan kelas itu dibuat untuk kita yang ada di dalam kelas itu, baik itu siswa ataupun guru, mempunyai nilai-nilai keselamatan yang akan disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Salma, yang sudah dirangkaikan dalam profil pelajar Pancasila.
yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di situ ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Terus kesepakatan kelas selanjutnya, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari beberapa pernyataan di atas, di depan, yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu itu datang tepat waktu. Kamu jangan salah. Yang samping kiri. Yang Di kanan dia mana itu? Yang ada nilai universalnya, nilai kebajikan universal. Yang terlihat nilai kebajikan. Yang kanan yang kelihatan nilai universalnya. Saling menyayangi. Yang kanan. Ada universal, nilai Belajar. Nah, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini sudah jelas, di situ ada nilai kebajikan universalnya, yang mana yang tersirat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dijabarkan dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Terdengar, nah kalau di tabel Y-nya ini ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terus pada format tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti, untuk bekerjanya tampak seperti, tidak tampak seperti, diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang atas itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus nilai bekerjanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, di sini pada tabel Y, di situ ada beberapa kriteria yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Itu nanti kita akan isi sama-sama. Begitu juga dengan bekerjanya. Bekerja itu ada perilaku terdengar, terlihat, dan berperilakunya. Selanjutnya, nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Untuk hormat, untuk terdengarnya satu orang berbicara. Ya, hormat, satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu beberapa kata yang digunakan. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu kata yang terdengar. Sekarang untuk terlihatnya pada tabel Y, berempati terhadap perasaan orang lain. Untuk yang terlihat ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik, dan terakhir berbagi. Dan untuk berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim,
memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu untuk berperilakunya yang ada pada tabel Y. Selanjutnya untuk tabel T, untuk nilai hormat tampak seperti, tidak tampak seperti, untuk tampak seperti datang tepat waktu, terus sering hadir terlambat. Untuk tidak tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Untuk tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Terus untuk nilai bekerjanya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan tak acuh tugas tidak diberikan. Itu kalau kita membuat keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah, coba sekarang semuanya kita perhatikan, di situ ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku itu merupakan kembalikan buku ke tempatnya itu adalah peraturan. Ya, dilarang mengganggu orang lain itu juga merupakan peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk kira-kira dari beberapa contoh ini peraturan yang ada di depan, untuk keyakinan kelasnya nilai universal apa yang ada di sini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai universalnya itu nilai apa yang ada di sini? Tanggung jawab, terus dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Nilai universalnya saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai keamanan. Ya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, itu sekarang coba kita lihat. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini nilai keyakinan kelasnya, nilai universalnya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, nilai universalnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Ada nilai bersabarnya di sini ya. Bergantian dan menunggu giliran itu bukan hanya menghormati orang lain saja atau disiplin ya. Gunakan masker. Ternyata ada nilai kesehatannya dan keselamatannya. Bukan hanya kesehatan saja. Jangan berlari di koridor, di kelas atau di koridor. Ada terdapat nilai keselamatan dan keamanannya. Tadi ada supersel ya. Untuk keyakinan kelas itu tambahannya itu dilakukan berdasarkan untuk membuat keyakinan kelas itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga kesepakatan itu bisa dijalankan atau bisa diterapkan di dalam sekolah atau di dalam kelas ya. Bukan hanya guru saja yang membuat, tapi harus dengan siswa, harus bersama-sama. Yang mana yang bisa mereka jalankan, mana yang tidak bisa mereka jalankan, itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Harus ada kerjasama antara guru dan siswa. Tidak bisa guru sendiri, tidak bisa juga siswa sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke materi
Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada sebuah kasus Ibu Ambar, tolong diperhatikan teman-teman. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa kali anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin memberikan jawaban atau komentar, silakan. Coba Ibu JM, guru wali kelas 2A, siapa tahu sama kasusnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari permasalahannya ini, masalah tentang makan siang. Kalau yang saya hadapi hari-hari itu mereka rebutan, bukan minta, rebutan. Satu orang makan rame-rame, bahkan saling berbagi. Nah, kalau yang ini permasalahannya dia meminta mengeluhkan yang meminta paksa makan siang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya lihat dari permasalahan, kalau saya pribadi sering menanyakan apa permasalahannya, kenapa meminta makan siang kepada teman, dan itu kalau dilihat dari soal sering dilakukan. Jadi saya hanya itu aja, menanyakan permasalahannya apa, terus kemudian mencarikan solusinya. Apa alasannya? Pasti ada alasan dia meminta makan siang. Entah itu mungkin dia karena ada uang, entah dia tidak dikasih uang belanja, atau uang belanjanya sudah habis dipakai untuk beli yang lain atau apa. Tapi saya pribadi hanya menanyakan permasalahannya apa dan akan mencari solusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu JM. Sepertinya soal yang dijawab oleh Ibu JM itu sudah mendekati. Kita pasti akan memanggil siswa tersebut, menanyakan kenapa dia melakukan itu. Kalau berdasarkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini, ternyata ada beberapa alasan kenapa Doni itu melakukan hal tersebut. Sekarang kita lihat. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Selanjutnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup juga. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar Doni yang dibutuhkan Doni saat itu adalah
yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena makanya Doni ini memaksa meminta makanan kepada temannya. Nah, dia harus bertahan hidup bagaimanapun caranya, yaitu salah satunya Doni itu memaksa. Ya, meminta paksa makanan temannya karena dia harus bertahan bagaimanapun caranya. Terus kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Dalam kasus di atas, apabila Doni tadi menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melapor tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata semua tindakan itu mempunyai alasan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang ketiga, kebutuhan ketiga kita ini sebagai manusia adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini penguasaannya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Hal ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut kepada dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Doni ini melakukan hal tersebut untuk menguasai temannya yang ada di kelas. Bisa jadi seperti itu dia. Itu tujuan apabila Doni bertujuan untuk mencapai kebutuhan hidup penguasaan. Nilai kebutuhan selanjutnya itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya dan yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Nilai terakhir yaitu nilai kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia
ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya dia. Ya. Ya, mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Pak Ahmad Hamdan Kusweni. Kepadanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita berikan apresiasi dulu ke Bu Desi. Tepuk wow. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baik, materi berikutnya Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Kemudian ada namanya 5 posisi kontrol. Ini yang paling yang semoga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan bisa kita lakukan dalam menjalankan aktivitas kita sebagai pendidik di SDN Negeri 2 Maluk ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin dalam kesempatan ini sebelum kita masuk ke namanya segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu masih ingat yang namanya hukuman konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Salma bahwa hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya Bapak Ibu terkait dengan spontanitas atau terencana. Kalau hukuman itu sifatnya spontanitas. Jadi ketika ada siswa kita yang berperilaku negatif, langsung kita berikan respon yang negatif juga. Itu namanya spontan, tanpa ada tanpa ada diskusi dengan siswa kita tersebut. Misalnya kalau dia terlambat, langsung pergi sana, lari keliling lapangan, langsung kita suruh. Beda halnya kalau konsekuensi yang terencana. Artinya kalau dia konsekuensinya terlambat, sudah kita komunikasikan dulu dengan siswa kita. Apa sih yang akan dilakukan kalau melakukan hal tersebut misalnya. Itu sudah kita diskusikan. Dan ini mudah-mudahan bisa dilakukan oleh kita semua ya Bapak Ibu. Kita lebih ke konsekuensi, jangan kita lebih ke hukumannya. Makanya ini sekarang ini lanjutannya kita akan ulas kembali terkait dengan hukuman tersebut Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu Pak, nah tadi sudah disinggung juga restitusi. Restitusi secara sederhananya Bapak Ibu, kalau di depan mungkin capek Ibu baca, itu banyak pengertian restitusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Salma tadi. Tapi intinya Bapak Ibu, restitusi itu kita melakukan diskusi dengan siswa kita. Kita melakukan penggalian karakter yang ada di siswa kita. Nilai-nilai positifnya apa? Itu yang kita kedepankan. Tidak langsung serta-merta kita menjustifikasi siswa kita dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan restitusi. Sebelum kita ke restitusi Bapak Ibu, kita juga harus memahami, mengenal terkait dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sudah dijelaskan sama Bu Salma tadi teorinya, bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Semua tindakan pasti memiliki maksud. Anak itu telat pasti ada alasan-alasannya. Jangan sampai kita ketika anak itu berperilaku negatif, berkelahi atau berkata kotor, pasti dia memiliki tujuan. Makanya dijelaskan tadi sama Bu Salma tentang teorinya, dikemukakan oleh siapa namanya tadi, William Glasser, bahwa segala tindakan itu memiliki tujuan. Nah itu yang kita tanyakan dulu. Jangan sampai kita dahulukan langsung justifikasi anak itu. Sampai kita marah duluan apalagi. Nah ini yang kita berpahami ke sini ya. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, yang pertama, posisi kontrol yang pertama ada namanya penghukum, pembuat bersalah, rasa bersalah. Ada posisi teman,
posisi kontrol pemantau, dan terakhir ada posisi manajer. Nah, ini yang perlu kita pahami sedikit Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol ini, karena ini yang sering kita lakukan. Jadi kita akan bahas satu persatu dan diharapkan bisa kita lakukan bersama nanti di keseharian kita ya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi sejak awal, kontrol itu tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita. Artinya maksudnya orang lain tidak bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Begitu juga sebaliknya, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita lihat di mana posisi kontrol kita yang selama ini kita lakukan. Coba Bapak Ibu perhatikan ke depan. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Itu beberapa ciri-ciri dari seorang penghukum. Bisa kita simak ini Bapak Ibu ya. Poin yang pertama, kita sering melakukan hukuman fisik dan maupun secara verbal. Berarti kita ini selama ini penghukum, termasuk saya Bapak ini sering kita lakukan. Ya, kita cubit sedikit itu penghukum, kita bentak sedikit penghukum. Ciri-cirinya juga bernada tinggi. Yang di depan. Makanya penting kita bahas bersama, diskusikan bersama. Ternyata kita ini selama ini berposisi kontrol penghukum. Kebanyakan dari kita semua. Biasanya kita sering mengatakan, kalau tidak ikut, awas ya. Kamu aja yang terlambat, kamu ini sampran, kamu sudah aja tak. Itu semua yang kita lakukan dari kemarin. Termasuk saya, bukan Bapak Ibu aja, termasuk saya Bapak Ibu. Dan ini yang kita mau perbaiki, kita coba ubah sedikit Bapak Ibu dalam menanggapi hal-hal yang negatif. Dia aja itu yang kelahi gitu mas kemarin dia. Biar keroknya itu aja, patelan aja katanya. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan penghukum. Jadi apa yang terjadi kalau kita di posisi penghukum Bapak Ibu terhadap anak kita? Nah, ini yang kita tentunya tidak harapkan. Pasti anak kita itu ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, terlambat misalnya, nah kita lagi bilang sama dia, kamu ada yang terlambat. Nah, itu akan menciptakan dendam. Jangan salah, kalau di SMK, di kelas-kelas tinggi SMP itu kalau sudah pulang sekolah banyak yang kalau dulu ini ban motor gurunya dikempesin, gara-gara ini dia posisinya. Makanya jangan salah, anak kita setelah kita nasihati, kamu aja bukan nasihati sebenarnya, bukan bertambah baik tapi bertambah menjadi-jadi. Bahkan disampai coret-coret tembok, apalagi kalau misalnya di dalam kelas kita bilang kamu aja yang begini-begitu, nanti pas dia kembali bukan malah mengingat kesalahannya tapi akan membentuk kesalahan baru. Nah, dia akan bersifat amarahnya lebih meluap-luap, jadi maka lebih menjadi lebih buruk gitu. Kalau kita berlaku memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk setelah ini diharapkan supaya kita rubah sedikit, jangan kita pakai berada di posisi penghukum ini. Kita rubah sedikit. Baik, itu yang posisi penghukum. Yang kedua Bapak Ibu ada pembuat rasa bersalah. Nah, ini sudah juga saya lakukan yang ini Bapak Ibu ya. Sering saya lakukan. Yang mana posisi rasa bersalah ini lembut kita sampaikan kepada anak-anak itu, tetapi di situ kena terhadap mental siswa kita. Contoh misalnya seperti yang saya lakukan kemarin, anak sering berkata kotor. Sudah berapa kali saya sampaikan sama kalian, berapa kali juga saya nasihatkan, kamu tidak sayang sama Pak Guru, kamu tidak merasa kasihan sama Pak Guru, nasihat terus sama kamu. Ini sebenarnya memojokkan siswa kita, bukan memperbaiki masalah siswa kita. Seharusnya kita lebih fokus pemecahan masalah yang sudah dibuat kesalahannya. Bagaimana kita berubah kesalahan dia supaya menjadi lebih bermanfaat ke dia, ke siswanya, bukan malah menyalahkan siswa kita. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Nadanya ini ciri-cirinya berhalus, kemudian lebih merapat ke anak ya. Kamu coba seandainya kalau bapakmu tahu tentang kamu seperti ini, itu sebenarnya lebih bahaya dia dampaknya ketimbang hukum tadi. Coba lihat dampaknya Bapak Ibu kalau kita di posisi pembuat rasa bersalah tadi, anak-anak itu semakin merasa dia gagal terhadap dirinya sendiri.
dan itu bisa menjadi bom waktu berbentuk bom waktu kepada mereka. Kenapa saya bilang bom waktu? Karena dia akan terpendam. Memang dia tidak seperti penghukum bentuknya, dampaknya, tetapi anak ini nanti rasa kesalnya, rasa amarah itu dipendam. Itu lama-lama akan keluar meluap dan itu akan membahayakan. Bisa salah satunya bisa berbentuk depresi. Ini yang terjadi di beberapa luar daerah itu, bahkan anak itu depresi, tidak sanggup menanggung beban hidup ceritanya. Yang banyak yang terjadi misalnya di sejak SD, SMP itu banyak selalu mendapat tekanan seperti ini. Nanti di SMA ini yang membuat anak-anak kita menjadi depresi. Ya, ini yang perlu kita hindari. Baik, itu dia posisi kontrol yang kedua terkait dengan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ini ada namanya teman. Ini yang juga yang sudah saya lakukan. Ini posisi teman ini, kita menganggap bahwa anak itu menjadi teman kita. Bisa kita lihat di situ. Anak-anak ini kita lebih bersahabat sama mereka. Misalnya kita bisa mengatakan kalau dia melakukan kesalahan ini Bapak Ibu, bisa kita mengatakan, ayolah bantulah demi Bapak ya. Nah, ingat, masa kamu tidak kasihan dengan Pak Guru misalnya. Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti Ibu yang bantu bereskan. Misalnya kalau dia terlambat, sudah masuk dah, nanti dah Pak Guru yang atur misalnya. Ini namanya posisi teman. Tapi dampaknya apa buruknya? Dampak negatifnya ke itu, kalau kita di posisi teman, ketika kita tidak ada, anak itu akan makanya anak kita ini hanya hormat sama wali kelasnya. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Coba lihat aja di sekolah kita ini. Kalau tidak wali kelasnya, mana mereka mau? Mana mereka nurut? Karena kita banyak berada di posisi teman. Itu buktinya. Misalnya kalau Ibu Sukma yang wali kelas 3 akan meminta atau memerintahkan ke kelas 6, itu banyak yang nggak nurut. Itu dampak negatif dari posisi teman ini. Kita berteman dengan siswa itu, bahasanya itu akan membuat siswa kita tergantung, rasa ketergantungan dengan kita. Makanya banyak di kita ini dapati bahwa anak itu akan nurut hanya di wali kelasnya saja. Beda halnya kalau kita di posisi pemantau. Coba ini kita ke yang keempat Bapak Ibu. Nah, beda halnya kalau di posisi pemantau. Posisi pemantau ini lebih dia menekankan ke konsekuensinya. Artinya ada sebelumnya ada kesepakatan yang kita bangun dengan siswa kita. Kita gali nilai-nilai yang ada dalam diri siswa kita. Nah, apa cirinya di sisi pemantau ini, posisi pemantau ini? Memang di pemantau ini tetap akan menyakiti siswa kita karena ada konsekuensinya. Misalnya kalau dia melakukan terlambat, apa yang dilakukan? Ya, misalnya kalau PJOK misalnya, ya belajar kalau kita sepakati kan kalau sebelum belajar PJOK itu harus pemanasan dulu. Nah, kita suruh di lapangan untuk pemanasannya. Kita sudah sepakati dengan anak kita kalau sebelum pelajaran kita pemanasan dulu ke lapangan. Nah, itu untuk konsekuensinya yang tadi yang kita bahas tadi terkait dengan konsekuensi dan hukuman. Sedangkan yang tadi teman, posisi merasa bersalah maupun posisi penghukum itu sering menyakiti siswa tanpa ada diskusi, tanpa ada pendekatan dengan siswa yang kita lakukan. Nah, jadi lebih diharapkan nanti Bapak Ibu kita berada di posisi pemantau ini, ya, keempat atau kelima. Nanti kita bahas yang kelimanya. Nah, berikut ciri-cirinya misalnya kalau di pemantau ini Bapak Ibu, kalau kita di posisi pemantau, kita akan sering mengatakan ya sudah, ini pemantau salah maksud dan slide itu. Soalnya kalau pemantau itu biasanya kita sering mengatakan apa yang kamu lakukan. Kita tanya dulu apa sebabnya, apa alasannya. Itu di posisi pemantau. Kamu tahu enggak apa konsekuensinya kalau melakukan ini? Misalnya dia datang terlambat, kamu tahu tidak apa yang akan kamu lakukan kalau terlambat? Artinya mereka sudah paham konsekuensinya jika melakukan hal-hal yang negatif di lingkungan kelas kita, di sekolah kita ini. Misalnya kalau berkata kotor, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Ya.
Nah ini kan sudah ada sudah kita menjalin komunikasi dengan anak sebelumnya dalam posisi pemantau. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ini yang akan kita bahas dari poin yang saya bicarakan tadi pada posisi kelima, yaitu posisi manajer. Seperti apa posisi manajer? Inilah di sini yang disebut dengan penggunaan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kalau slide-nya nanti bisa Ibu baca, nanti bisa kalau mau dibutuhkan. Pak, saya akan kita bagikan di grup sekolah kita untuk bisa mungkin dibahas sebagai bahan literasinya, Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak jelas nanti dengan penyampaian kami bisa diulang sedikit nanti dengan baca slide yang sudah kami coba susun bersama ini. Nah, adapun di posisi manajer ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini yang diharapkan oleh budaya positif, sehingga anak-anak kita ini terbentuk dari berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, hal-hal yang positif yang diyakini. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Salma, nilai-nilai kebajikan yang universal, misalnya saling menghargai, menghormati, ya, saling banyak sekali yang ada tadi, misalnya jujur, disiplin, itu merupakan nilai-nilai yang umum yang diyakini kebaikannya oleh semua orang. Nah, di sini di posisi manajer ini diharapkan kita mampu menerapkannya tersebut, menggali apa yang diyakini oleh siswa kita terhadap masalah yang ditimbulkan, bukan langsung kita menjustifikasi anak tersebut. Nah, ciri-cirinya yang sudah di slide di depan tersebut, biasanya nadanya suaranya tulus, bahasanya tidak kaku, bahasa kita sesuaikan, kemudian lebih mendekat ke siswa. Artinya kita lebih melakukan pendekatan ke siswa kita supaya siswa kita itu bagaimana dia nyaman untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Jadi di posisi manajer ini yang akan digunakan triknya untuk menghadapi siswa yang berperilaku negatif, menggunakan segitiga restitusi yang akan kita sampaikan sebentar ini. Ini yang penting terkait dengan materi pada yang saya sampaikan ini, terkait dengan posisi manajer, ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit untuk mereview kembali tentang apa yang saya sampaikan terkait dengan posisi 5 kontrol. Saya ulang sekali lagi, ada penghukum. Yang pertama, ini yang sering kita lakukan, diharapkan supaya kedepannya baik semua kita, supaya sedikit demi sedikit supaya kita bisa meninggalkan posisi penghukum tadi. Ya, kemudian ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita buat siswa kita supaya bisa merasa menyalahkan dirinya dengan kesalahan yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, dengan berposisi sebagai teman, tapi dampaknya tadi, posisi teman tadi itu, anak itu akan memiliki ketergantungan dengan kita. Maka jangan heran kalau siswa kita hanya patuh kepada wali kelasnya saja, ya. Jadi supaya ini bisa kita rubah sedikit caranya Bapak Ibu untuk menanggapi perilaku negatif siswa kita. Yang terakhir, kalau yang keempat tadi ada pemantau, yang terakhir ada yang posisi manajer. Baik Bapak Ibu, coba sekali sedikit terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Ini kata-kata yang sering kita ucapkan, biasanya ini menandakan apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, pembuat salah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Kalau bisa kalimat ini biasanya diucapkan di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, pemantau, manajer, atau pembuat bersalah? Pembuat bersalah. Coba kita lihat. Penghukum apa pembuat bersalah? Nah, baik. Ada hilaf ya. Ada hilafiyah jawabannya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, itu jawabannya pembuat rasa bersalah. Kita coba anak itu supaya dia bersalah dengan kita. Itu saya kecewa dengan kamu. Padahal sudah sering saya sampaikan ini. Makanya anak kita itu tidak berubah, tetap aja dia melakukan kesalahan berikutnya. Coba kita lihat yang berikutnya. Kamu selalu saja yang salah. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
kamu selalu saja salah, kamu selalu yang telat. Nah, menjustifikasi benar sekali, ini jawabannya penghukum. Jadi saya dan Bu semua yang sering lihat sampel nih, kamu aja yang telat. Setiap piket jam 7 itu dia sudah kalau ndak zampuran pasti Iqbal. Nah, kamu aja. Nah, itu kita restitusi. Nanti itu apa namanya? Nanti itu PR wali kelasnya Bu sama untuk restitusi si Sapran ya sama Iqbal yang kelas 5. Nanti kita tolong sama Pak Reman di restitusi. Nah, bagaimana cara restitusinya nanti kita jelaskan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kira-kira apa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini manajer Bapak Ibu. Ini manajer. Ya, ini kan kita hanya diskusikan. Ini maksudnya diskusikan jawabannya. Kita diskusikan masalahnya dengan anak itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kalau anak-anak besok, Pak Deo, kalau dia salah, bagaimana caramu supaya tidak seperti ini lagi? Dia yang akan menyampaikan solusinya, bukan kita yang menawarkan. Kita hanya memfasilitasi. Kita tanya terus. Tapi memang ada yang siswa itu yang agak ngelek, butuh Pentium 2 itu terlalu dia lama dia ngerti maksud pertanyaan kita. Nah, kita runtun dia. Apalagi yang kelas 1 2, nah itu butuh pendekatan yang lebih, bahasa yang digunakan harus dipilih ya. Bukan kalau kini kelas tinggi enak, maksud dia biasanya ngerti. Kalau yang normal. Ya. Yang susah kemarin Fadlan, tapi alhamdulillah lama-lama sedikit saya dekati bisa dia ngomong. Baik, yang ke berikutnya. Nah, ini dia sudah sekali. Ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini teman kalau yang sudah jelas sekali. Tapi ingat Bapak Ibu ya, teman ini bisa membuat anak tergantung sama kita, ketergantungan. Kalau Bu Desi penghukum sama dengan saya nggak ada. Apalagi ada istilah permen manis itu namanya permen manis. Nanti saya berikan permen manis saja jelas. Sebenarnya saya mau taruh di sini ini nanti saya berikan permen manis tapi nggak enak takutnya. Baik. Saya juga sudah mulai jam berbual saya seperti cepat sih Bapak Ibu. Yang berikutnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini apa? Iya. Ini pembuat rasa bersalah juga. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang telah kamu lakukan? Ini termasuk apa ini? Kata yang begini, kalimat yang seperti ini. Nah, coba kalian. Jawabannya bisa kayak ini. Nanti kalau anak bersalah, apa sih yang kamu lakukan? Nadanya harus lebih lantang. Kamu jangan visual. Sudah, Bu. Terima kasih banyak Bu, luar biasa. Terima kasih Bu Guru ya. Iya, ini siang. Nah, saya singkat sedikit Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang bisa kita terapkan mudah-mudahan di keseharian kita terkait dengan perilaku negatif siswa kita. Bahwa segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan kolaborasi. Coba kita lihat nanti sedikit. Jadi di segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapannya. Tahapan yang penting di segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya perlu anak itu kita sampaikan dulu keyakinan yang sudah diketahui secara bersama, kita ingatkan kembali. Nanti soalnya ujung-ujungnya nanti di sana kita kaitkan kesalahan sesuai itu, keyakinannya apa yang sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya. Berikutnya kita bahas satu persatu terkait dengan menstabilkan identitas.
Tahap menstabilkan identitas ketika siswa kita melakukan hal yang negatif. Yang pertama, kita di saat itu mengubah identitas yang gagal ke sukses. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika anak kita sedang melakukan kesalahan, itu dia sedang berada di posisi merasa gagal. Jangan kita justifikasi lagi, tambah lagi marah-marah sama dia, tambah lagi kita cibir. Itu semakin dia gagal nanti anak kita. Makanya dia akan tidak ada perubahan ke depannya. Perubahan positifnya tidak akan muncul ketika kita menjustifikasi anak kita ketika melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, dalam menstabilkan identitas itu, prinsipnya Bapak Ibu, membuat kesalahan itu adalah bagian proses pembelajaran. Ini yang penting. Bapak Ibu mindsetnya nanti ketika ada yang melakukan kesalahan, dari kesalahannya itu kita harus buat anak itu mendapatkan pelajaran. Dan tentunya yang kedua harus dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itu dua kunci di situ, di segitiga restitusi itu. Ya, kalau misalnya anak itu omong kotor, kita buat anak itu supaya bisa mengambil hikmahnya dari omongan kotornya. Ya, terus kemudian kita juga harapkan dari anak kita itu dapat mencari solusi, dapat mencari cara memperbaiki kesalahan yang dibuatnya tadi. Itu dua kunci yang penting di sekitar sini terkait dengan tahap menstabilkan identitas. Dan jangan kita marah-marahin lagi putra putri kita. Begitu juga di rumah Bapak Ibu ya, jangan di anak orang kita baik-baik, di rumah kita teriak-teriak juga. Diharapkan juga di rumah kita bisa lakukan segitiga restitusi ini. Itu lebih penting, bahkan lebih utama ketimbang yang lainnya. Di putra-putri kita di rumah kita bisa terapkan yang ini. Kalau putra-putra kita berbuat kesalahan, tanya baik-baik, tanya baik-baik dia apa alasannya. Seperti yang disampaikan tadi, semua tindakan pasti memiliki tujuan, alasan. Baik, ini tahap yang pertama Bapak Ibu. Itu yang penting-penting aja saya sampaikan. Ini selanjutnya ada bentuk-bentuk model pertanyaan yang bisa kita lakukan di segitiga restitusi di tahap menstabilkan identitas. Ini yang bisa dilihat, bisa dibaca nanti di slide-nya, bisa saya sampaikan di grup ya, terkait dengan apa-apa yang bisa ditanyakan. Misalnya, salah satu misalnya ini bisa kita selesaikan, atau semua orang pasti merasa bersalah gitu ya. Maaf, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya datang terlambat itu tidak apa-apa. Kita sampaikan seperti itu ke anak-anak kita. Yang itu guna untuk melakukan pendekatan kepada siswa kita. Yang kedua, ada validasi tindakan. Maksudnya validasi tindakan ini kita memvalidasi tindakan kita yang salah, tindakan siswa kita yang salah. Nah, kita tanyakan tindakan ini menurut dia benar atau salah. Itu kita tanyakan. Misalnya kalau dia yang sering dilakukan mengejek nama orang tua temannya, nah kita sampaikan apa pendapatnya tentang kegiatan tentang yang dilakukan tersebut. Apakah itu salah atau benar? Itu masuk ke validasi tindakannya. Ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya yang bisa ditanya-tanyakan di validasi tindakan, ini misalnya bisa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ini salah satu contoh pertanyaan terkait dengan validasi tindakan benar salah siswa kita. Atau bisa kita lakukan, menurut kamu ini benar atau salah yang kamu lakukan. Jangan-jangan siswa kita yang dilakukan ini tahunya itu benar, ya kan? Itu perlu kita validasi ke siswa kita terkait hal tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ini di situ belum disalin ya, validasi tindakan. Itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita sampaikan ke siswa kita tindakannya itu, kalau dia menjawab oh itu salah Pak Guru, nah baru kita sampaikan apa kira-kira yang bisa menurut kalian itu bisa memperbaiki kesalahan ini. Bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan ini? Atau kita tanyakan sebelumnya itu, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Misalnya tadi mengajak orang tua, tanyakan ke siswa kita. Makanya pentingnya tadi, makanya dijelaskan keyakinan kelas itu seperti apa cara buatnya. Nanti bisa di luar ini kita diskusikan ulang terkait bagaimana cara pentingnya membuat keyakinan kelas. Itu penting sekali karena itu tujuannya kita giring anak kita itu ke sana. Ketika dia melakukan hal yang negatif, bisa kita tanyakan dia, apa keyakinan yang kamu langgar, keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan ini. Bisa kita tanyakan siswa.
Nah nanti karena anak itu pasti akan mikir juga, oh ternyata keyakinannya saya tidak menghormati orang lain. Baru kita tanyakan apa caranya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nanti mereka yang cari solusinya sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Misalnya kayak kemarin Zafran misalnya telat. Nah tanyakan dia, kira-kira ini benar atau salah? Salah. Kira-kira supaya tidak terlambat lagi seperti apa yang kamu lakukan? Dia sendiri yang akan sampaikan. Oh saya supaya tidak telat lagi, saya bangun lebih awal. Tanyakan lagi, bagaimana caramu supaya kamu bisa bangun lebih awal? Bilang lagi dia, oh buat alarm Pak. Kalau selain buat alarm apa yang bisa dilakukan? Ini contoh cara menerapkan segitiga restitusi. Misalnya, oh saya minta tolong orang tua supaya bisa dibangunin. Nah hal-hal ini yang perlu kita lakukan. Ya Bapak Ibu, terkait dengan kesalahan siswa kita, tidak lagi kita teriak-teriak, tidak lagi langsung menjustifikasi anak kalau ada melakukan kesalahan. Yaitu dari menanyakan keyakinan pada tahap segitiga restitusi. Dan perlu disampaikan bahwa segitiga restitusi ini boleh mana-mana yang didahulukan, tapi lebih bagus lagi sesuai dengan tahapannya. Yaitu tahapan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang kedua, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh siswa kita. Dan ini walaupun belum ada keyakinan kelasnya, belum buat keyakinan kelas, berarti tidak bisa dilaksanakan segitiga restitusi. Itu bukan Bapak Ibu, bisa dilaksanakan karena anak itu pasti meyakini hal-hal yang baik. Fitrah manusia itu pasti meyakini hal-hal yang baik terhadap apa-apa yang sudah dilakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan tahapan segitiga restitusi. Ini yang mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita ini secara bersama-sama, dan tidak ada lagi, harapannya tidak ada lagi kasus menghukum anak, apalagi sampai memukul yang lagi viral kemarin. Kalau kita terapkan segitiga restitusi ini, insya Allah tidak ada yang terjadi lapor-melapor guru dengan wali orang tua, ya Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang atau lebihnya bisa kita sampaikan, kita diskusikan kembali di kegiatan kolaborasi rutin kita di Selasa siang. Bisa nanti kita tanya-tanya lagi, dan saya harap kita bisa intinya mau dulu untuk melakukan segitiga restitusi ini. Jangan sampai nggak bisa, jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tidak mau dulu, kita usahakan pelan-pelan. Mungkin kita ke validasi tindakan dulu bisanya, ya kita tanyakan baik-baik gitu ya. Oh ya, satu lagi saya lupa terkait dengan segitiga restitusi ini. Jangan lupa setelah melakukan segitiga restitusi ini langsung konfirmasi dengan orang tuanya. Ya, itu pentingnya kita ada komunikasi yang bagus dengan wali siswa tersebut. Demikian Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi demikian dari kami Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, atas mungkin terlalu lama proses yang kegiatan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Demikian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Malu sangat apresiasi sekali terhadap teman-teman CGP yang 3 orang, Ibu Desi, Pak Ahmad, dan Ibu Salma, telah menyampaikan materi yang cukup bagus, dan memang hal ini materi yang dibutuhkan dan kita butuhkan oleh kita semua sebagai guru. Siapapun yang merasa sebagai guru membutuhkan materi itu agar kiranya di dalam proses pembelajaran ada sikap, ada perilaku yang lebih baik dengan tidak semena-mena atau tidak berperilaku yang kurang baik, terutama semua hal-hal yang menyangkut perilaku positif dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran khususnya maupun secara umum di dalam berinteraksi dalam pendidikan secara umum. Untuk itu selamat kepada teman-teman TGP. Semoga hal ini bisa diterapkan oleh kalangan TGP dan teman-teman di
teman-teman guru yang lain dan bisa kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada rekan-rekan calon biro penggerak yang pada hari ini telah melakukan pengimbasan ilmu melalui peningkatan kompetensi guru melalui penerapan budaya positif kepada guru-guru lain di SD Malu, di mana pada hari ini kami bisa mendapatkan banyak sekali ilmu terkait hal-hal yang selama ini kami lakukan melalui baik sengaja maupun tidak sengaja. Ternyata yang kami lakukan itu dengan tujuan awal baik menurut kami dalam usaha untuk mendisiplinkan anak-anak, ternyata justru itu tidak baik dan berdampak buruk pada perkembangan fisik maupun secara biologis daripada anak-anak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan CGP. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi kami semua dan dapat kita terapkan bersama sehingga dalam mewujudkan generasi emas dapat bersebaik hidup guru. Terima kasih CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.